Pada awal abad ke-20, dunia terseret ke dalam konflik yang melibatkan negara-negara besar di Eropa dan di seluruh dunia. Perang ini tidak hanya mengubah peta politik, tetapi juga mengubah cara perang dilakukan dan dampaknya terhadap masyarakat. Perang Dunia Pertama, yang juga dikenal sebagai Perang Besar, adalah salah satu konflik paling mematikan dalam sejarah manusia. Perang ini menjadi titik balik dalam sejarah modern yang dikenal sebagai Perang Dunia Pertama. Konflik ini berlangsung dari tahun 1914 hingga 1919 dan melibatkan lebih dari 70 juta personel militer, termasuk 60 juta orang Eropa. Perang ini tidak hanya melibatkan tentara, tetapi juga mempengaruhi kehidupan jutaan warga sipil di seluruh dunia. Perang Dunia Pertama dipicu oleh ketegangan politik dan persaingan imperialistik di Eropa. Pada saat itu, negara-negara besar seperti Inggris, Prancis, Jerman, Austria-Hongaria, dan Rusia saling bersaing untuk memperluas wilayah dan pengaruh mereka. Nasionalisme yang kuat dan keinginan untuk menunjukkan kekuatan militer juga memainkan peran penting dalam memicu konflik ini. Aliansi sistemik antara negara-negara besar memperburuk situasi. Dua aliansi utama terbentuk, Blok Sentral yang terdiri dari Jerman, Austria-Hongaria, dan sekutu mereka, serta blok sekutu yang terdiri dari Inggris, Prancis, Rusia, dan kemudian Amerika Serikat. Aliansi ini berarti bahwa konflik lokal dapat dengan cepat berkembang menjadi perang besar yang melibatkan banyak negara. Pada 28 Juni 1914, pembunuhan Archduke Franz Ferdinand dari Austria-Hongaria oleh seorang nasionalis Serbia menjadi katalisator pecahnya perang. Pembunuhan ini memicu serangkaian peristiwa yang menyebabkan Austria-Hongaria menyatakan perang terhadap Serbia. Dalam beberapa minggu, negara-negara lain ikut terlibat, dan perang skala penuh pun dimulai. Pada tahun-tahun berikutnya, negara-negara Eropa dan kemudian negara-negara di seluruh dunia mengumumkan perang, membawa jutaan tentara ke medan pertempuran. Mobilisasi besar-besaran ini mengubah kehidupan banyak orang, dengan pria muda yang direkrut untuk berperang, dan keluarga yang ditinggalkan di rumah. Perang ini juga melihat penggunaan teknologi militer baru seperti tank, pesawat terbang, dan senjata kimia yang menambah tingkat kehancuran. Perang ditandai dengan pertempuran berdarah di parit-parit, dengan teknologi baru seperti senjata mesin dan artileri yang menambah penderitaan dan kematian. Parit-parit ini menjadi rumah bagi jutaan tentara yang hidup dalam kondisi yang sangat sulit, dengan ancaman terus-menerus dari serangan musuh, penyakit, dan kekurangan makanan. Pertempuran seperti di Somme dan Verdun menjadi simbol dari kengerian perang parit. Di belakang garis depan, rakyat sipil mengalami kesulitan dengan sistem pangan dan ekonomi yang terpukul. Blokade laut dan gangguan perdagangan menyebabkan kekurangan makanan dan barang-barang penting lainnya. Banyak orang yang harus berjuang untuk bertahan hidup, dengan wanita dan anak-anak yang mengambil alih pekerjaan yang ditinggalkan oleh pria yang pergi berperang. Perang ini juga menyebabkan inflasi dan kemiskinan yang meluas. Pertempuran berlanjut hingga tahun 1918, ketika campur tangan Amerika Serikat dan negara-negara lain membantu sekutu untuk memenangkan perang. Masuknya Amerika Serikat ke dalam perang pada tahun 1919 memberikan dorongan moral dan material yang signifikan bagi sekutu. Dengan sumber daya dan pasukan tambahan, sekutu mampu melancarkan serangan yang akhirnya memaksa Blok Sentral untuk menyerah. Perang Dunia Pertama berakhir pada 11 November 1918 dengan penandatanganan Perjanjian Versailles yang menetapkan perdamaian, tetapi juga menciptakan ketegangan yang berdampak pada masa depan. Perjanjian ini memberlakukan syarat-syarat yang keras terhadap Jerman, termasuk pembayaran reparasi yang besar dan pengurangan militer. Banyak yang percaya bahwa ketegangan yang ditimbulkan oleh perjanjian ini berkontribusi pada pecahnya Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama meninggalkan warisan pahit tentang biaya kemanusiaan dari konflik bersenjata dan pentingnya diplomasi untuk mencegah perang di masa mendatang. Lebih dari 14 juta orang tewas, termasuk tentara dan warga sipil, dan banyak lagi yang terluka atau kehilangan tempat tinggal. Pengalaman perang ini mendorong upaya untuk menciptakan organisasi internasional seperti Liga Bangsa-Bangsa yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan cegah konflik di masa depan. Namun, meskipun ada upaya ini, dunia akan kembali terjerumus ke dalam perang besar hanya 2 dekade kemudian. Hingga hari ini, Perang Dunia Pertama dikenang melalui berbagai monumen dan upacara peringatan di seluruh dunia.
Setiap tahun pada tanggal 11 November, banyak negara memperingati Hari Gencatan Senjata untuk mengenang mereka yang gugur dalam perang. Perang ini juga menjadi subjek banyak karya sastra, film, dan penelitian sejarah yang terus mengingatkan kita akan kengerian dan pengorbanan yang terjadi selama konflik tersebut. Selain dampak negatifnya, Perang Dunia Pertama juga memicu berbagai inovasi teknologi dan medis. Penggunaan pesawat terbang dan tank dalam perang mengubah cara pertempuran dilakukan. Sementara kemajuan dalam bidang medis, seperti pengembangan teknik bedah dan perawatan luka, menyelamatkan banyak nyawa. Perang ini juga membawa perubahan sosial, dengan peran wanita yang semakin penting dalam masyarakat dan dunia kerja. Dampak ekonomi dari Perang Dunia Pertama sangat besar, dengan banyak negara yang harus berjuang untuk pulih dari kehancuran yang ditimbulkan. Perang ini menyebabkan kerugian finansial yang besar dan mempengaruhi ekonomi global. Namun, periode pasca perang juga melihat upaya untuk membangun kembali dan menciptakan tatanan dunia yang lebih stabil. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, pengalaman dari Perang Dunia Pertama memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya kerjasama internasional dan perdamaian. Perang Dunia Pertama juga meninggalkan jejak yang mendalam dalam budaya dan seni. Banyak seniman, penulis, dan penyair yang terinspirasi oleh pengalaman mereka selama perang, menciptakan karya-karya yang menggambarkan kengerian dan absurditas konflik. Karya-karya ini tidak hanya menjadi bagian dari warisan budaya, tetapi juga berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya perdamaian dan kemanusiaan. Hingga hari ini, Perang Dunia Pertama tetap menjadi salah satu peristiwa paling signifikan dalam sejarah, dengan dampak yang masih dirasakan di seluruh dunia. Pendidikan tentang Perang Dunia Pertama terus berlanjut melalui program-program pendidikan, museum, dan penelitian sejarah. Banyak sekolah dan universitas yang menawarkan kursus tentang perang ini, sementara museum dan situs bersejarah menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk belajar lebih banyak tentang peristiwa dan dampaknya. Penelitian sejarah yang terus berkembang juga membantu kita memahami lebih dalam tentang kompleksitas dan konsekuensi dari perang ini. Warisan Perang Dunia Pertama terus mempengaruhi hubungan internasional dan upaya perdamaian di masa kini. Pengalaman dari perang ini mengajarkan kita tentang pentingnya diplomasi, kerjasama internasional, dan upaya untuk mencegah konflik bersenjata. Meskipun dunia telah banyak berubah sejak saat itu, pelajaran dari Perang Dunia Pertama tetap relevan dan penting untuk diingat. Dengan memahami sejarah, kita dapat bekerja menuju masa depan yang lebih damai dan adil bagi semua.